Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah yang menjadi korban penculikan ditemukan tewas di pinggir pantai Muhara, Kabupaten Lebak. Ibu dan anak di Tangerang Selatan curi minyak goreng di toko kue. Kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung belum teratasi, warga khawatir kondisi kesehatan. Mulai tanggal 18 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah membuka pendaftaran untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang akan ditugaskan dalam Pilkada serentak November mendatang. Untuk wilayah Kota Tangerang, KPU membutuhkan sebanyak 18.942 orang yang nantinya akan disebar di 2.706 tempat pemungutan suara termasuk TPS khusus. Jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg, jumlah KPPS yang dibutuhkan berkurang 50%. Hal tersebut terjadi lantaran jumlah TPS pada Pilkada berkurang jika dibandingkan saat Pilpres kemarin yang mencapai 5.000 TPS. Untuk memberi keringanan kepada warga yang akan mendaftar, pihak KPU telah bekerja sama dengan Pemkot Serang untuk menggratiskan biaya pemeriksaan gula darah yang menjadi salah satu syarat pendaftaran. Pertama, kita mengumumkan dan juga kita membuka pendaftaran. Untuk pengumuman kita lakukan dari tanggal 17 sampai tanggal 21 dan pendaftaran kita buka dari tanggal 17 sampai tanggal 28. Kebutuhan yang kita untuk Kota Tangerang, jumlah KPPS-nya adalah kurang lebih di 18.942. Itu belum termasuk petugas ketertibannya. Gitu. Itu tersebar di berapa TPS? Kurang lebih ada 2.706 TPS, 2706. Termasuk TPS khusus ya di lapas. Masa pendaftaran anggota KPPS Kota Cilegon akan dibuka hingga tanggal 28 September 2024. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sengketa lahan antara pengembang perumahan dengan 20 ahli waris di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang belum juga teratasi. Karena tidak ada titik terang, puluhan ahli waris memasang patok dan pelang kepemilikan tanah yang sebelumnya dikuasai pengembang perumahan Grand Citeras. Kisruh sengketa lahan antara warga dengan salah satu pengembang perumahan kembali memanas setelah pihak pengembang melakukan aktivitas pembangunan di lokasi yang masih menjadi sengketa. Sebelumnya pembangunan di lokasi tersebut dihentikan karena ada permasalahan sengketa lahan yang tak kunjung selesai. Pihak perusahaan beralasan kembali melakukan pembangunan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan ya. Siap. Jadi kita sudah tunjukkan sesuai dengan aturan hukum. Siap. Apa yang diminta dari Polsek. Kita tunjukkan bukti kepemilikan kita, dan, tapi dari pihak masyarakat tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, sehingga ya tidak ada titik temu. Berarti tidak ada titik temu, Pak ya? Ya kalau dari Polsek sih menyatakan bahwa sesuai aturan yang berlaku saja. Oh gitu. Beberapa perwakilan ahli waris mengaku masih memegang sertifikat tanah dan membantah telah menjual tanah tersebut. Saya sedang mempertahankan hak saya, karena kan saya ini tidak merasa ngejual tanah tapi secara pihak PT ini membangun di atas tanah saya. Dari saya kan sebagai ahli waris gitu kan, jadi mempertahankan hak saya sebisa mungkin. Kami belum pernah, orang tua kami belum pernah menjual tanah kami, tanah orang tua kami. Nah, tapi tanah kami digarap sama PT, sama perusahaan ini, gitu ya. Nah, sedangkan kami selaku masyarakat punya bukti, yaitu satu girik. Jelas girik itu ada di kami ya.
Puluhan ahli waris menyebut akan kembali mendatangi kantor pengembang perumahan Grand Citeras dan menyetop segala aktivitas apabila tanahnya tidak kunjung dibayarkan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kepulan asap tebal masih keluar dari tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung, Kota Cilegon. Kepulan asap yang muncul menandakan masih adanya titik api yang berada di sekitar tumpukan sampah. Selain itu, mobil pemadam dan juga para petugas damkar juga masih terus berupaya menanggulangi kebakaran ini. Saat ini, area tumpukan sampah yang terbakar di lokasi kejadian telah berkurang apabila dibandingkan hari pertama kebakaran terjadi. Meskipun begitu, warga di sekitar TPA Bagendung mengaku masih was-was atas dampak yang ditimbulkan. Selain itu, warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan yang diterima baru hanya masker atau kain penutup hidung dan mulut. Sesak itu kayak apa, nafas itu agak pedas gitu di hidung. Itu yang dirasakan sama masyarakat. Sampai ada yang sampai jatuh sakit nggak, Pak? Kemarin ada di yayasan 2 orang. Ada yang sampai diungsikan nggak, Pak? Awalnya, Pak? Diungsikan nggak? Diungsikan. Ini kabut asapnya sampai ke rumah warga-warga. Iya, keliling. Tapi tergantung angin sih. Kadang-kadang sore ke situ, ke bawah. Sore ke sini, malamnya kadang-kadang nggak ada. Cuma tergantung angin itu. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, pihaknya masih melakukan investigasi terkait kebakaran ini dengan melibatkan aparat penegak hukum. Tesnya ini akan berbeda dengan tahun 2019. Di 2019 itu 1 titik menyebar. Kalau ini 4 titik menyebar. Jadi dengan waktu yang bersamaan ini menyebar. Dan ini menjadi atensi juga oleh pihak APH. Jadi dari Polres dan Kejari kemarin juga sudah turun ke kami melihat lokasi dari sumber api. Kebakaran di TPA Bagendung sudah terjadi sejak Senin malam kemarin. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi sehingga merembet ke tumpukan sampah yang lain. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.